Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Fadilah dari kelas TIFRP 19A akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan dalam pandemi COVID-19. Yang pertama ada thermal scanner. Thermal scanner berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh manusia. Sebagaimana dikutip dari laman Achieve Integrated Health pada 26 Januari 2020. Thermal scanner bisa mendeteksi panas suatu benda yang memancar dengan sendirinya. Perangkat tersebut juga mampu merekam suhu berbagai objek yang melintas di depan perangkat. Perangkat ini dapat merekam suhu dengan warna-warna yang berbeda yang dijadikan sebagai indikator. Suhu yang lebih dingin diberi warna biru, ungu, atau hijau, sedangkan suhu yang lebih hangat diberi warna merah, oranye, atau kuning. Thermal scanner juga dilengkapi dengan perangkat pengukur kecil yang menangkap radiasi inframerah yang disebut mikrobolometer. Mikrobolometer merekam suhu dan kemudian menetapkan piksel ke warna yang sesuai. Untuk cara kerja thermal scanner sendiri, alat ini mendeteksi suhu dengan mengenali dan menangkap berbagai tingkat cahaya inframerah. Cahaya ini tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi dapat dirasakan sebagai panas jika intensitasnya cukup tinggi. Semakin panas suatu objek, semakin banyak pula radiasi inframerah yang dihasilkan melalui mikrobolometer. Radiasi inframerah tersebut divisualisasikan menjadi gambar yang kemudian dapat dilihat dengan mata telanjang lewat monitor. Yang kedua ada drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control, yang bisa digunakan untuk membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Dalam situasi pandemik seperti ini, drone bisa digunakan untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Selain itu, drone juga bisa memantau daerah yang sedang disemprotkan cairan disinfektan, apakah terjadi aktivitas dari warga sekitar atau tidak. Dan kita juga bisa mengirimkan bantuan berupa makanan ataupun paket lainnya menggunakan drone tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga ada aplikasi peta. Pada umumnya, aplikasi peta digunakan untuk menunjukkan arah atau jalan jika kita ingin pergi ke suatu tempat. Di sini terdapat aplikasi peta yang memudahkan pengguna jika mereka harus atau terpaksa keluar rumah. Aplikasi ini bernama Quark Urban. Aplikasi ini merupakan aplikasi tambahan untuk platform WeChat. Cara aplikasi ini kurang lebih sama seperti aplikasi peta pada umumnya. Yang membedakan dengan aplikasi lain ialah aplikasi ini mengadopsi informasi resmi lingkungan tempat terjadinya kasus virus corona. Aplikasi melakukan pemetaan secara geografis sehingga pengguna dapat mengukur seberapa dekat mereka dengan lokasi yang terinfeksi virus corona. Yang keempat, ada robot. Sejumlah perusahaan Cina telah mengembangkan teknologi otomatis untuk mengirimkan barang tanpa kontak langsung, menyemprotkan disinfektan, dan melakukan berbagai fungsi diagnosis dasar untuk meminimalkan risiko infeksi silang. Purdue Teknologi yang berbasis di Shenzhen misalnya menciptakan robot untuk industri catering ini, menginstal mesinnya di lebih dari 40 rumah sakit di seluruh Cina untuk membantu menyediakan makanan bagi staf medis. Yang kelima ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang lebih canggih digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dan mempercepat pengembangan vaksin. Raksasa e-commerce Alibaba mengklaim bahwa sistem diagnosis yang diberdayakan menggunakan AI-nya dapat mengidentifikasi infeksi virus corona dengan akurasi 96%. Sekian dari saya, Ihsan Fadilah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.